Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi channel Gadgetsung ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas lengkap tentang HP Xiaomi C51. Jadi saya akan belak-belakan, saya akan buka-bukaan gimana sih pengalaman saya, perasaan saya, rasanya ketika sudah menggunakan HP ini selama kurang lebih sekitar 3-4 hari lah. Jadi saya sudah bisa menyimpulkan bahwasanya HP ini tuh seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu ya. Oke. Kalau dibilang kelebihan dan kekurangan, saya nggak pernah tutupin HP ini bagus, HP ini saya nggak pernah ngomong. Saya kalau ngomong HP ini bagus, HP ini cocok buat daily driver, saya akan bilang seperti itu. Tapi sayang untuk HP ini Xiaomi C51 ini, ya aja saja kita ke pembahasan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan dari HP ini yang pertama, satu dari segi desain ya. Kalau agan-agan perhatikan, segi desainnya ini mantap sekali, jos sekali, ada gradasinya, seakan-akan kameranya dua gitu kan, tapi bagus sekali, mantap sekali. Saya suka desainnya, mirip-mirip seperti Redmi 6A atau Redmi 7A, seperti ini desainnya. Kalau untuk soal desain dia juara. Dan kedua kelebihannya itu kalau menurut saya dari user interface-nya. Jadi untuk dari user interface-nya ini dia mirip-mirip Xiaomi, mudah lah intinya. Kalau untuk orang tua menggunakan itu mudah, nggak banyak aplikasi-aplikasi bawaannya, nggak banyak aplikasi-aplikasi Jepangnya. Jadi dia akan lebih mudah untuk dibawa, dipakai oleh orang tua ataupun orang yang sudah istilahnya sudah ya buat WA, buat Facebook aja gitu. Ini sudah sangat cukup lah kalau untuk harga sekian ya untuk HP ini. Itu ya. Jadi pertama dari segi desain mantap, yang kedua dari segi ini user interface-nya atau Android pun sudah nugget ya, jadi sudah enak sekali. Kemudian selanjutnya untuk kelebihan yang ketiga, mungkin saya bilang ini kelebihan karena memang suatu kelebihan ya, kelebihan yang jarang dimiliki di harga HP 400 ribuan. Baru lagi yaitu dia sudah 4G dual SIM. Saya bilang begini karena saya pernah beli HP harga 399.000 Huangmi RAM 2 sama seperti ini, tapi dia belum 4G dan itu sangat disayangkan ya. Huangmi M5, bagi yang belum nonton silahkan cek link di deskripsi ya. Nah itu dia jaringannya masih 3G. Tapi di HP Xiaomi C51 ini harga 400 ribuan dia sudah dapat 4G. Itu sudah mantap sekali ya. Pertama udah kan, sekarang ketiga. Yang keempat selanjutnya saya seneng dari apa ya, harganya. Harganya 400 ribu tapi kita sudah dapat RAM 2, internet 16 GB, 16 GB. Kemudian ini adalah HP baru ya. Ini HP baru, kemarin ininya masih disegel. Kemudian dia ada garansi Bisel 1 tahun. Walaupun distributor tapi dia masih ada garansi 1 tahun. Masih enak digunakan, masih worth it untuk digunakan. Jadi kelebihannya cuma 4. Saya nggak melebih-lebihkan dan nggak mengurang-urangkan. Hanya 4 itu saja saya rasakan. Udah, dari kelebihan sudah. Sekarang kita lanjut ke kekurangan. Kayaknya lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya ya HP ini. Kekurangannya yang pertama, HP ini tuh dibilang lemot. Ya lemot ya karena speknya kurang. Kalau masalah RAM dia gede 2 GB, tapi untuk speknya dia sangat-sangat kurang sekali ya. Karena dia menggunakan spek Snapdragon 212, Snapdragon Wiro Sableng ya. Kedua dari segi, saya bilang kurang banget dari segi kameranya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kamera di 5 megapiksel serta 2 megapiksel. Tapi kok hasil kamera itu kayak kamera zaman Nokia gitu loh, kayak kurang bagus itulah kameranya. Tapi kalau untuk kamera belakangnya sih ya lumayan lah kalau kata saya, nggak terlalu ini tuh kamera belakangnya. Dari segi baterai, ini yang ketiga kalinya, kekurangan ketiganya dari segi baterainya tuh sangat boros sekali ya baterainya. Ya karena boros ya dikarenakan dia ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin alasannya karena dia kecil, hanya 2000 mAh baterainya dan tidak kuat lah kayaknya bermain game berapa lama pun dia sudah habis ya. Jadi saya tadi udah ketiga ya. Selanjutnya kekurangan keempat ya. Kekurangan keempat saya kira ya ini, saya lupa dari segi speaker. Speakernya pun kecil sekali. Kalau agan-agan perhatiin di video saya yang sebelumnya, yang video unboxing, itu speaker HP ini tuh kayak kecil lah pokoknya, kayak kurang mantap gitu. Kalau pakai headset ya mungkin dia agak keras, cuman kalau untuk speaker saya akuin kecil sekali, nggak kayak speaker yang lainnya gitu.
Oke, jadi ada 4 kelebihan dan 4 kekurangan, tapi 4 kekurangan ini lebih menjerumus lah, istilahnya lebih mengurangi sekali. Satu lagi ya, saya boleh nambahkan kan, ini yang saya rasakan sendiri kalau seandainya HP ini tuh nggak ada LED ininya, backlightnya. Jadi kalau malam-malam kita harus raba-raba terlebih dahulu baru oh ya ini tahu, oh ya ini back, oh ya ini home gitu. Itulah kekurangannya. Jadi ada 5 kekurangan dari HP ini. Nanti semuanya akan saya rangkum di kolom ini ya, di akhir video ntar saya akan tuliskan kekurangan dan kelebihan dari HP Xiaomi C51. Oke, sudah bahas kelebihan dan kekurangan, selanjutnya kita bahas tentang HP ini cocok gak sih di tahun 2020. Kalau dibilang cocok nggak cocok, pasti semua HP cocok. Saya bilangnya cocok. Kenapa saya bilang cocok? Karena HP ini adalah HP yang jelas dia bisa digunakan buat WA, Facebook, itu sudah cocok. Yang saya bilang nggak cocok, HP yang digunakan ya hanya sekedar kayak BlackBerry, mungkin kurang cocok ya, karena dia cuma bisa nelpon aja, BBM pun sudah tidak ada. Jadi HP ini cocoknya untuk kalangan anak muda atau orang tua atau orang yang dewasa bekerja gitu ya. Kalau saya bilang HP ini cocoknya buat kalangan orang tua ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, alasannya karena HP ini user interface-nya atau Android-nya sangat mudah, jadi pengelolaan aplikasi juga sangat mudah. Kita pencet tombol menu langsung sampai sini. Kemudian yang kedua sudah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga jaringannya pun sudah 4G, jadi sudah enak lah digunakan untuk orang tua. Kenapa tidak saya bilang untuk orang bekerja atau orang yang sudah dewasa atau mapan HP ini? Karena saya anggap HP ini tuh kayak kurang, performanya kurang jos gitu loh. Kayak buka aplikasi masih agak lambat, buka ini agak lambat lah. Kalau orang ditutup dengan ini kan agak susah. Jadi HP ini masih kurang. Kemudian untuk anak kecil ya saya tidak anjurkan juga, karena HP ini kelihatannya ringkih ya dia bisanya, kayak kurang kenceng gitu. Oke, cukup sekian ya itu dari ininya. Sekarang saya akan coba game Free Fire. Seandainya bisa saya akan langsung main, tapi kalau sudah dia force close ya resiko ditanggung penumpang gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam game Free Fire. Let's go. Dan sekarang kita sudah dalam in-game Free Fire ini. Jadi ya walaupun ini masih tutorial atau masih apa ya, masih tes gitulah, cuman nggak apa-apa ini karena tetap akan saya coba. Karena dengan ini saja, dengan bermain tutorial saja dia akan tahu performa HP-nya seperti apa ya. Jadi kita akan bisa cek lebih lengkap dan lebih mendalam. Saya akan lebih banyak diam dan akan sendiri yang menilai dan koreksi lah gimana kekurangan dan kelebihan dari HP ini buat game Free Fire. Saya akan berbicara cuman ya seadanya saja ya. Oke, ini dia ada bot nih. Coba kita tes. Nah, ini jelas bot ya, bukan orang. Coba kita akan naik mobil ini. Panas sekali kan HP-nya nih rasanya. Saya akan ke zona nyaman dulu. Zona nyaman, zona aman. Nah, saya turunnya di zona merah nih. Kita cari mana musuh nembaknya. Keluar. Ini dia lagi tembak-tembakan, kita ikut war. Oh ini nih. Mana tadi? Di bawah ya? Mana kok nggak kelihatan ya? Oh itu. Ini sih masih bot ya kan? Nggak ada perlawanan. Tapi ya masih bisa digunakan walaupun panas dan agak frame drop parah.
susah ya aimnya ya. Nah, jadi Ganagan sendiri yang menilai ya gimana kualitas dari ininya. Ini orang apa bot nih, kok banyak sekali bookingannya. Itu dia. Lah, mati. Ini namanya siapa nih? Orang apa bot ini, kok kalah saya. Jadi udah cukup sekian dari review game Free Fire-nya untuk di HP Gumi C51 ini. Kalau untuk kesimpulannya, sebentar saya rasakan dulu panasnya. Dan ini panasnya sih ya lumayan panas, sekitar 40 derajat sampai 45 derajat. Gumi C51 masih bisa digunakan Free Fire, tapi nggak lama, paling cuma segame atau 2 game. Habis itu kita sudah harus mengistirahatkannya ya. Nah ini pun dia HP-nya mati nih, bukan mati sih, kayak black screen gitu loh. Nih saya pencet tombol power nggak hidup, tapi tombol home-nya masih getar ya. Saya kembalikan dulu dan saya perbarui dulu. Nah dia nggak kuat tandanya kan ya. Nah tuh saya pencet tahan tombol power pun dia masih ini, dan intinya dia masih black screen dan belum bisa kembali ke home-nya ya. Tutup aplikasi. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, jadi begitulah review singkat dari HP Gumi C51 ini. Saya sudah buka belak-belakan, saya sudah membelak-belakan dari awal sampai akhir kelebihan dan kekurangannya, serta saya sudah tes game Free Fire ya, karena game Free Fire itu kan game sejuta umat. Jadi cukup sekian, silakan agak-agak sendiri yang menilai mau beli HP ini atau enggak. Oke, terima kasih. Salam gadget.